家好，认识你我们很高兴。我是 Mercy 和 Michael，我们想说 Kongsi Facai. Tunggu. Ini artinya apa, Mercy? Saya cuma tahu kongsi facainya saja ini. Michael, sebenarnya aku juga nggak paham tadi aku ngomong apa. Karena tadi aku pakai translator supaya bisa menyapa Bapak, Ibu, Saudara di suasana Imlek hari ini. Nah, ini yang baru namanya totalitas. Nah, pada kesempatan hari ini, dengan sukacita, kami menyapa Anda, menyambut Anda dimanapun Anda berada. Untuk Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, kami mengucapkan Welcome home. Mercy, biasanya kalau Chinese New Year ngapain? Kalau Chinese New Year biasanya kumpul bareng sama keluarga. Dan kalau masih ada waktu nih kumpul bareng dengan teman dan juga komunitas. Nah, bicara soal komunitas, di GMS juga ada komunitas. Tempat di mana Anda bisa saling sharing, Anda bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, Anda bisa bertumbuh di dalam iman sehingga semakin serupa seperti Kristus. Betul sekali Michael, oleh karena itu kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam komunitas rohani kami yang bernama Connect Group atau CG. Untuk bergabung bersama kami dalam Connect Group atau CG, bisa scan QR Code di bawah ini, isi data diri Anda selengkap-lengkapnya supaya kami bisa segera menghubungi Anda. Yuk kita sama-sama bertumbuh di dalam CG. Betul sekali Mercy, di dalam CG Anda bisa memuji, menyembah Tuhan, Anda bisa mengenal pribadi Allah lebih lagi. Ada satu lagu pujian. Mengenalmu, mengiringmu, itulah kerinduanku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Melayani adalah sebuah kehormatan, melayani adalah sebuah privilege. Ada kabar baik buat Anda semua, Servolution dibuka sampai hari ini. Jadi segera daftarkan diri Anda melalui GMS App. Mari melayani bersama, terlibat di dalam pelayanan. Ada praise and worship, ada pendoa, ada usher, ada general affairs, dan masih banyak lagi. Nah, jemaat ini bisa mendaftar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing ya dalam Servolution ini, Michael. Dan sebelum kita akan mulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati bersama di dalam doa. Kami mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini kami datang kepada tahta-Mu yang kudus. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi hari ini bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan.
bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom GMS Jakarta. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Boleh sama kanan kiri katakan Happy Chinese New Year. Yeay. Mari puji Tuhan kita Raja di atas segala raja. Amin. Come on. Parararapa, 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 suara terbaik nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua menari bagi Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan. Yes. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sumber kekuatan kita ada di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Yes. Bantu tangan bersama, come on. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan. Yes. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, ku mau selalu bersyukur. Come on. Yes. Takkan pernah berubah.
Lord, you are good. Amen. People from every nation, nation and tongue, from generation to generation, hey, we worship. Come on, mari menari bagi Tuhan kita. Hallelujah, we worship you. Oh, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are, for who you are. Oh, 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 Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Amen. Sekali lagi nyanyikan, Pak. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth. Yes. People from every nation must sing. Nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you for who you are. Katakan, yes, yes you are, yes you are, yes you are. So good, eh. Yes you are, yes you are, yes you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on, Emmanuel, we sing. 到永远，到永远，你真好，你真好。到永远，到永远，你真。You are good, you are good all the time. All the time. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. All the time, all the time, you are good, you are good. All the time, you are good. We worship. Mari angkat kedua tanganmu. Kami menyembahmu Tuhan. Amin. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, who you are. You are good. Baik Tuhan. Yes. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Memuji Engkau ya Bapa. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu,
Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah. Oh, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyanyikan. Ku angkat hatiku, ku pandang. Oh, kami menyembah Kau saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari angkat suaramu, mari angkat pujian kepada Allah. Oh, haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, kami memuji-Mu, Yesus. Haleluya. Shikalalalalalalaba. Oh, Raja di atas segala raja. Oh, Yesus yang hidup, Roh Kudus yang manis, kami puji Engkau. Shikalalalalalalaba. Ini kami umat-Mu memuji, kami puji, kami angkat pujian. Shikalalalalalalaba. Sebab Engkau yang layak, Engkau layak dipuji. Oh, Raja di atas segala raja. Oh,
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Cuma saja nyanyikan. Ku angkat, kami memandangmu Tuhan. Engkau kudus, kami menyembah Engkau. Kami memujimu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, yes Lord, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, kami memujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kami menyukakan hati-Mu. Ubah kami agar dari hari ke hari kami makin lama makin seperti Engkau. Hari ini kami datang duduk mendengarkan, bukan hanya untuk belajar, tetapi kami datang untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku. Ubahkan hidupku, ubahkan cara berpikirku, agar kami makin lama makin seperti Kristus. Izinkan kami mendapatkan bukan hanya pengetahuan, tapi benar-benar motivasi dan arah yang baru agar kami bergerak untuk Engkau. Kami berdoa, gereja kami adalah gereja yang penuh dengan orang-orang yang bergerak bersama-sama menuju Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya orang-orang yang berkumpul untuk duduk, tetapi kumpul sebentar untuk mendapatkan arah kemudian bergerak kembali. Ini kami Tuhan, kami gak mau hanya tinggal diam dan bergerak untuk diri kami sendiri. Kami mau bergerak untuk Engkau. Urapi setiap kami. Pakai hamba, setiap kesaksian, setiap firman adalah untuk menumbuhkan setiap kami. Gak ada satupun yang terbatas, gak ada masalah apapun yang bisa terkecuali. Semua firman-Mu bisa menembus setiap masalah, setiap bentuk hati apapun, sekeras apapun, tanahnya bisa terbajak dengan kuasa Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba, urapi kami. In Jesus mighty name. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum duduk katakan ke sebelah Anda, apa ya hari ini ya? Katakan, Anda mau diutus Tuhan, katakan demikian. Oh ada yang gak mau, lu enggak ya kamu gitu ya. Silakan duduk. Izinkan saya memberikan salam, baik dari Surabaya maupun dari Eropa. Saya juga pelayanan di Surabaya. Dari dahulu saya pelayanannya di Surabaya. Jadi kalau sekali-sekali bahasa saya keluarnya bahasa Jawa, tolong tanya yang dari Jawa Timur. Ya, itu biar diterjemahkan. Tapi mungkin di sini ada penerjemahan Jawa Timur yang butuh. Sekarang minta headsetnya ya. Ada terjemahan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Ya. Dan juga dari Eropa. Di Eropa sudah ada GMS juga. Dan kami rindu untuk menyampaikan bahwa kami juga GMS, salah satunya ada satu orang yang sudah kelahiran, jadi benar-benar orang ini gak pernah kenal GMS, lahirnya dari semasa 2 tahun ini, dia muncul dan sudah jadi pembicara di GMS Eropa dan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, menjadi pembicara di English Service di Surabaya Barat. Itu jadi hasil dari GMS Eropa sudah berbicara dan berkhotbah di Indonesia. Tapi karena dia kelahiran sana, dia naturalnya dalam bahasa Inggris, jadi dia khotbahnya dalam bahasa Inggris. Mestinya ditawarin di rooftop atau di PCM gitu, tapi dia berbicara, kalau saya disuruh khotbah bahasa Indonesia bisa nggak keluar. Jadi dia mintanya khotbah bahasa Inggris, akhirnya English Service. Jadi puji Tuhan, GMS sudah bisa melayani balik. Hasilnya Surabaya sudah menerima berkatnya yang dari Eropa. Jadi sudah saling membantu. Berikan tepuk tangan untuk gereja kita. Berkat internasional sudah mulai mengalir bolak-balik sudah. Dan ini salah satunya, saya membawa laporan kemenangan. Ini salah satu mujizatnya, yaitu GMS Hamburg sudah dibuka. Silakan video laporan kemenangannya. Let your name be glorified.
Nummer 5. Möge dein Name alleine verherrlicht werden. In Deutschland. We built this because of Jesus Christ. Wir gründen diese Gemeinde wegen Jesus Christus. This is not just about building this church. Es geht nicht nur um Gemeindegründung. It should be our whole life. Es geht auch um unser ganzes Leben. By what name do you do your life? Jesus, you're the one. There's no one else but you. Else but you, Doakan nanti di bulan April kita akan ada grand opening lagi di Frankfurt. Tadi yang diteriakkan Erweckung in Deutschland, salah ngomong, Erweckung, bener ya, Erweckung in Deutschland. Ya, saya nggak bisa ngomong Jerman. Itu artinya revival in Germany. Itu yang berteriak pertama yang membantu menerjemahkan saya itu unik ketemunya. Dia adalah seseorang yang, saya ini bisa ceritain hampir ceritanya setiap orang itu sumbernya dari mana sih. Jadi saya tinggal milih-milih yang mana yang saya mau ceritain. Saya bisa khotbah seluruhnya dengan menceritakan satu persatu ceritanya mereka. Salah satunya yang membantu menerjemahkan saya, dia seseorang yang dia kelahiran Ghana dan Nigeria, umur 1 sudah di Jerman. Jadi dia di rumah ngomong Inggris, di kerjaan, di kehidupan ngomong Jerman. Jadi dia salah satu orang yang bisa Inggris, bisa Jerman. Di Jerman jarang orang yang bisa bahasa Inggris. Ketemu kita, saya itu startnya ngomongnya bahasa Indonesia, karena nggak ada yang bisa bahasa Inggris terjemahkan ke Jerman. Saya ngomong bahasa Indonesia, terjemahkan Jerman. Kata orang Indonesia di Jerman, kalau saya ngomong seperti secepat ini dan diterjemahkan, bisa Bu. Jadi saya ngomong begini ya, bisa Bu. Saya kadang lupa yang saya omongin apa, dia baru selesai. Anda ngerti? Saya ngomong satu kalimat, dia bisa nerjemahin 3 kalimat dalam bahasa Jerman. Jadi saya sampai mana ya? Saya sudah mikir, saya mau ngomong ini, saya kurangin sampai enaknya ngomong apa ya? Karena khotbah biasanya 1 jam bisa tiba-tiba tinggal 20 menit. So capek gitu rasanya, saya capek, yang dengerin juga capek. Karena ini khotbah anak SD kali. Kemudian saya turun, saya berbicara dengan orang yang tadi saya main Ghana, Nigeria yang Jerman. Ghana, Nigeria, Jerman. Saya ngomong, dia mau ngomong Inggrisnya lancar banget. Dia ngomong, loh kamu bisa ngomong bahasa Inggris. Kenapa nggak khotbah bahasa Inggris aja? Saya ngomong, ya kamu yang terjemahin ya. Ini orang baru saya ketemu sekali loh. Saya tantang, kamu mau terjemahin gak? Dia kaget, saya ya kaget. Kenapa kok saya tawarin dia? Ya, dia mau. Ya, oke, besok ya. Loh, dia bilang, saya yang terjemahin. Iya, saya kaget. Kenapa saya percayain dia? Saya nggak tahu siapa dia. Tapi saya percayain. Tapi ternyata dia salah satu orang Jerman. Ya, saya sudah anggap dia orang Jerman. Yang berkomitmen, dia ngomong, saya ini nggak ngerti bahasa Indonesia, kadang rapatnya dalam bahasa Indonesia, saya tetap komitmen 2 tahun dia ikut mau. Dia selalu menerjemahkan, saya ngomong bahasa Inggris secepat ini, dia bisa ngomong Jerman secepat itu. Jadi sekarang kalimat. Kalau saya dengan dia ya seperti tadi Anda lihat itu ada, saya ciluk bersama dengan dia ya. Itu karena gedung gerejanya itu di teater, kita sewanya teater, saya ngeliat kok bagus juga ya, saya mau coba. Jadi saya nggak pernah main teater kan. Jadi saya tutup dulu, jadi saya main ciluk gitu sama dia. Jadi saya ngomong Inggris, dia ngomong Jerman. Saya ngomong Inggris, ngomong Jerman. Itu ketawa semua, Jerman, orang Jerman lah, orang ketawa semua, nangkep banget, dapat flow-nya. Tuhan itu ngirimin, saya mau bangun gereja, saya nggak bisa ngomong Jerman, dikirimin menterjemah sejak awal. Satu persatu diperhatikan. Kadang saya itu di satu tempatnya saya berdoa, Tuhan kok gak ada pemain bass ya.
the next mission trip itu ada orang yang datang minta didoakan. Terus kita nggak spesifik cari orang ngomong deh, dulu pelayanan apa? Pemain bass. Hah? Gitu. Kayak seperti Tuhan itu yang mengirimkan sini. Bangun gereja itu maunya Tuhan. Saya ini makin melayani, makin mengucap syukur. Loh, yang mau itu Tuhan. Saya ini cuma taat aja ngikut. Kalau ada gereja itu bukan karena saya ada kemampuan apapun. Sedikit pun. Saya ini yang belajar. Gara-gara saya melayani, saya belajar. Karena Tuhan yang kirimkan orang demi orang. Bangun sistem legalnya, apanya. Itu dikirimin orang demi orang. Satu persatu. Benar-benar Tuhan itu luar biasa. Salah satunya tadi, diantaranya ada orang yang melayani anak-anak Frankfurt. Mereka berangkat ke Swiss. Satu orang, kalau saya ngelihat ini kelihatannya kayak orang benar-benar, maafkan saya ngomong native born European. Kalau saya ngomongnya bule gitu ya, maaf ini kita nggak mau ngomong bule, tapi Caucasian sepertinya. Tapi ternyata bisa bahasa Indonesia, karena saya kadang kaget. Karena memang orang tuanya campuran, tapi dia keluarnya gennya lebih ke gen yang Caucasian punya. Jadi tapi bisa bahasa Indonesia. Itu pertama kalinya dapat dan dia menerima Tuhan Yesus. Kedua kalinya datang, ini yaitu yang kemarin kita terakhir pergi. Satu temannya juga campuran Indonesia dan orang Swiss. Itu memberikan diri, mau dibaptis. Di titik terakhir dia mau. Waktu mendoakan mau baptis. Itu dia ini orang yang tinggi, gede, cool gitu ya, nggak mau apa. Nangis habis-habisan. Nangis di jamaah tuh habis-habisan. Satu ruangan jadi nangis habis-habisan. Dia baru mengerti artinya jamahan Roh Kudus. Dan saya percaya start dari 2 orang. Di Swiss kita ini punya 2 murid. 2 orang ini. 2 orang yang kita baptis, saya percaya nanti di Swiss pun nanti ada GMS juga. Doakan ya. Setiap perjalanan sampai GMS Hamburg itu ceritanya satu persatu kayak begitu. Satu persatu. Ada ceritanya sendiri-sendiri dan kita doain satu persatu. Tim kita, bukan hanya saya. Kita itu saya ngomongin benar-benar tim kita. Ada yang dari sini, dari Indonesia yang beda 6 jam melayani sampai berangkat ke sana. Ada yang benar-benar bayar sendiri berangkat untuk mission trip. Kami sistem saya berangkat, setelah itu mereka berangkat. Jadi di tahun lalu setiap bulan ada yang ngunjungin dari Indonesia. Berangkat sendiri. Ada yang datang entah mereka pokoknya mau bangun, kami ini mau bangun. Kalau sampai terjadi itu mujizat benar-benar. Karena kadang yang datang ya bisanya ngomong Indonesia diterjemahkan apapun. Dan ya Tuhan selalu kirimkan penterjemah. Tuhan itu luar biasa. Di Perancis ya ada yang terjemahin. Di Norwegia ya ada yang terjemahin. Di Jerman ya ada yang terjemahin. Pokoknya Tuhan itu luar biasa. Akhirnya ujung-ujungnya itu kasih karunia. Kalau Tuhan berkata pergi kabarkan Injil, berangkat ya. Hari ini saya mau berbicara mengenai kemenangan. Karena Pastor Philip berkata bahwa tahun ini untuk seluruh GMS kita semua akan menerima kemenangan dan apa? Saya lupa poinnya. Kemenangan dan international blessing. Biarlah tadi salah satu international blessingnya adalah saya berdoa nanti kita saling memberkati. Orang Indonesia memberkati Eropa, nanti Eropa memberkati Indonesia juga. Biar itu terjadi benar-benar cross blessing, cross negara. Di Eropa sendiri sudah cross blessing. Pembukaan Hamburg yang Anda lihat itu, pelayan-pelayannya itu adalah pelayan dari gereja-gereja lain di GMS di Europe. Jadi beberapa yang usher, yang hospitality, yang dekor, yang apa itu semua itu beberapa alat musik apa itu equipment apa itu dari Belgium, dari Belanda, dari Inggris, ada singer, ada apa, itu datang membantu untuk bangun. International blessing sudah terjadi. Sekarang ini mission trip terjadi di dalam Europe sendiri. Anak
Inggris membantu Norway, anak Belanda membantu Belgium, anak Belgium membantu Jerman, anak Jerman membantu Perancis, anak Perancis membantu, sudah cross, benar-benar cross, international blessing sudah terjadi. Mereka saling membantu. Bagi mereka itu, kadang itu terjadi membantunya begini, berangkat naik bus 10-11 jam hanya untuk ikut melayani 4 jam, setelah itu berangkat lagi, naik bus lagi, 10 jam lagi untuk kembali pagi-pagi langsung kerja. Mereka mau melakukan kayak begitu. Mereka mau blessing orang lain dengan semangat cuma satu. Saya percaya waktu saya menabur di negara lain, nanti CG bahkan ada gereja di kota saya. Itu doa mereka masing-masing. Saya berdoa, ini juga semangat yang kita punya. Jangan cuma kita memperhatikan diri sendiri. Berangkat kemanapun, kota lain, ke Bandung, ke daerah lain, di daerah JJB ini saling membantu, ada satelit baru dibantu. Nggak tahu, pokoknya beri, give, suddenly you will receive. Kemenangan yang Tuhan beri itu membuat kita itu rasanya memberi itu selalu ada, cadangannya. Ada yang, ini saya ngomong bukan tolong diterima ya. Mission trip ini kadang kami itu pergi beberapa puluh hari. Kadang 40 hari, 26 khotbah. Kadang 50 hari, 23 khotbah. Berarti setiap 2 hari sekali saya khotbah dan itu pindah kota. Karena tempatnya 16 khotbah. Berarti kadang saya itu pagi-pagi bangun gitu ya. Saya bingung, saya turunin kaki sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena gelap gitu ya. Kadang saya, ini kena istri saya. Jadi ke sini, habis gitu ketabrak. Berarti sudah pindah kota ya, salah hotel. Kadang kamar, saya ini sudah datang marah-marah sama resepsionnya. Ini kenapa nih kuncinya nih? Saya banting, bukan banting lah saya. Ini kuncinya nggak nyala ini. Dari tadi saya coba buka, dia ngomong gini. Ya bukan kartunya hotel ini Pak. Oh ya, salah ya. Oh ya, hotel apa ini? Hotel ini Pak. Oh iya, salah kunci. Maafkan, saya ini bawa pulang kartu segini. Ya, kartu hotel saya bawa pulang semua karena check out langsung berangkat. Ya bukan untuk mencuri loh ya, tapi juga untuk koleksi ya. Jadi, tapi kadang gara-gara itu saya keliru. Yang ini kartu yang mana ini ya? Kamar nomor berapa? Tapi kalau dia ngomong begitu, capek enggak? Enggak. Bukan karena saya punya stamina ekstra. Karena ada cadangan Tuhan yang membangun gereja. Tuhan yang kirimkan kekuatan, Tuhan yang kirimkan semua yang terjadi. Itu karena mujizat Tuhan. Saya ini cuman ngikut aja. Saya ini cuman juru bicara. Saya ini cuman hadir aja. Saya ini datang dan kadang cuman berjanji saksi. Kok bisa ya terjadi ya? Kok ada gereja ya? Kok bisa ya? Kok ada yang dibaptis ya? Kok bisa ya? Kok ada yang bisa? Kok bisa ada gereja ya? Ada Tuhan yang mau. Karena kemenangan itu dari Tuhan. Saya rindunya Anda menang dari semua, Anda gak mikirin diri sendiri sampai benar-benar Anda menerima kemenangan yang dijanjikan itu sepenuhnya. Ini kemenangan yang sepenuhnya. Tolong ditampilkan ketiga poinnya ini. Kemenangan dalam Kristus ada 3. Ini definisi saya. Semua kemenangan yang lain ini sebenarnya masuk ke 3 kategori ini. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas kedagingan, dan kemenangan atas dunia. Saya berkata ini rada cepat karena saya mau tunjukkan dengan contoh. Salah satu contohnya, tapi ini dahulu, ini tema dan topik kemenangan sebenarnya yang dijanjikan, yang Pastor Philip janjikan itu kemenangan dalam Kristus yang seperti apa. Jangan sampai Anda bayangkannya itu salah. Kemenangan yang pokoknya dapat duit lebih banyak, pokoknya dapat posisi lebih tinggi, pokoknya apa yang saya mau dapat. Bukan. Ini yang sebenarnya Tuhan janjikan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas kedagingan, kemenangan atas dunia. Poin pertama yang kemenangan atas dosa itu salah satu ayatnya. Banyak ayatnya, saya cuma pilih satu aja. Hanya untuk meyakinkan Anda. Konsep kemenangan atas dosa jelas tahu lah ya. Kebanyakan orang masuk gereja karena tahu kemenangan atas dosa itu sebenarnya cuma dianggap bahwa ya saya mau masuk gereja karena saya butuh Tuhan untuk nanti kalau mati masuk surga. Banyak yang selamat itu sebenarnya nunggu di gereja, makanya ngantuk-ngantuk gak bergerak. Itu karena merasa ya saya cuma nunggu nanti aktifnya kan kalau mati, sebenarnya begitu.
Sepertinya agama atau kekristenan cuma asuransi bergeraknya kalau ada kecelakaan. Kalau ada masalah baru muncul gitu sebenarnya. No. Tuhan itu mengubahkan kita dari mati menjadi hidup. Benar-benar berbalik keseluruhannya. Bukan kita tetap mati nanti kalau kita meninggal dunia baru aktif seperti yang kita masuk surga. Bukan. Bukan cuman kemenangan atas dosa. Bukan cuman seperti asuransi. Nanti kalau mati kemana, itu salah satunya sih. But not just that. Bukan hanya itu. Roma 1 ayat 8. Ini termasuk. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Berarti kalau mati kita nggak masuk maut, tetapi kita menerima kekekalan hidup. Yes, kita dapat itu, tapi bukan hanya itu. Kalau kita mengertinya hanya kemenangan atas dosa, berarti datang ke gereja hanya nunggu mati. Nantinya hanya cuma, kapan sih ini, ngapain aku datang ke gereja? Orang yang cuman merasa kekristenan hanya untuk menang atas dosa, mereka malas datang ke CG. Mereka malas melayani, buat apa? Kan saya belum mendekati mati. Kalau Anda merasa masih jauh dari kematian, buat apa saya konsentrasi yang masih jauh-jauh? Nanti aja. Pokoknya kan saya sudah selamat, saya sudah percaya Tuhan. Anda cari minimum ordernya, pokoknya masuk, Anda jadi UMR aja, kan udah masuk surga kan? Kalau Anda treatnya hanya kemenangan atas dosa, Anda kan nanya ke pendeta, apa sih yang biasa, banyak yang tanya Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal? Jadi sebenarnya datang ke gereja, cari Tuhan hanya untuk gini, nanti kalau mati aku mau masuk surga. Banyak yang mau sih masuk surga. Tapi berarti kekristenan itu cuma agama. Sepertinya, what should I do? Apa minimumnya? Oh, per bulan? Ya, I'll do it. Datang ke gereja, I'll do it. Apalagi datang ke gereja CG per bulan, I'll do it. Tapi melayani yang lebihnya, berikan seluruhnya, jual segala milikmu. Marah, dengan sedih. Hah? Tuhan minta seluruh kekayaanku supaya aku masuk kekal ke surga. Jadi Tuhan ini miskin kah? Salah pengertian. Bukan. Yang satunya nanya, Nikodemus nih nanya, apa yang harus kulakukan untuk dapatkan kehidupan kekal, lahir baru? Berarti ini yang orang yang sudah punya posisi, Nikodemus itu sudah punya posisi kaya, pandai, hebat, ternama. Buang kenamaanmu, buang kekayaanmu, buang posisimu, buang kepandaianmu, buang teorimu. Lahir baru, jadi bayi lagi. Siap untuk jadi vulnerable lagi. Bayi itu pakaian aja dipakein. Diperintah kemana, makan diberi. Gak bisa milih makanan, yang milih makanan orang tua semua. Anda gak bisa milih, kalau sudah jadi Nikodemus umur 70, makanan milih, restoran milih, jenis makanan milih. Sudah punya. Saya aja kalau sudah beberapa kali misi trip ke Eropa, sudah bukan coba-coba. Saya sudah tahu restoran mana yang enak. I don't choose. Tapi kalau Anda gak pernah keluar negeri, Anda ikut tour, Anda gak pilih-pilih restoran, Anda dipilihin sama tour guide-nya, benar gak? Bayi itu dipilihin sama mamanya, apapun dipilihin. Gak milih merek buburnya apa, merek susunya apa, ya dikasihin sama mamanya. Perusahaan susu nggak akan advertise ke bayinya. Jadi coba ngomong ke bayi. Jadi advertisementnya. Susu. Enggak, ngomongnya ke mamanya. Bukan bahasa bayi. Karena yang milih mamanya. Bayangin Nikodemus yang sudah ngatur semua, mau semua. Tuhan bilang, balik dari nol, jadi bayi lagi, diatur sama orang. Mau gak? Gak mau. Mau. Kalau ini Nikodemus mau. Anda mau gak? Ada yang gak mau. Datang ke gereja marah-marah. Gereja ini apa sih? Saya ini sudah jago pelayanan, suruh MSJ lagi. Gimana sih? Saya ini sudah S3 teologi. Masa suruh MSJ lagi? Siapa yang gak ngerti keselamatan? Saya ngajar lebih hebat. Mau gak diajar sama, emangnya gara-gara pengetahuannya? Enggak, Anda mau tunduk gak? Mau jadi bayi gak?
Mau nggak jadi hati anak lagi? Mau nggak? Atau Anda bilang, saya mau kontrol hidup saya. Semua saya kontrol. Baik gereja pun saya kontrol. Nomor 2, kemenangan atas kedagingan. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging itu bisa dikalahkan. Ada orang-orang yang datang kepada saya berkata, gak bisa, saya sejak lahir seperti ini. Berarti dagingnya lebih tinggi daripada Tuhan. Sepertinya Tuhan gak bisa ngalahkan. Berarti dia gak percaya kematian Tuhan Yesus Kristus cukup untuk membuat dagingnya sudah bukan lagi daging dia. Dia masih berpegang bahwa dagingnya yang lebih kuat dari keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dia gak percaya bahwa Yesus, kalau engkau percaya Yesus itu ciptaan baru. Dia percaya bahwa daging saya itu seperti ini. Ya ini saya, terimalah saya. Kan katanya Tuhan menerima saya apa adanya. Kebaliklah. Tuhan menerima apa adanya adalah Tuhan mau mati saat kita itu menjijikkan, kotor. Sekotor apa? Sekotor Alkitab menjelaskan kita itu sekotor apa sih? Tuhan itu mau merangkul. Tuhan itu merangkul seperti anak terhilang itu loh. Anak kotor bau babi dirangkul sama Bapa. Sekotor apa sih kita? Kata Tuhan, kata Alkitab itu ada yang saya lupa di Yeremia atau Yesaya berkata, seperti wanita pelacur yang kotor di selokan penuh dengan darah, dicuci, ditata rapi, di make up artis sama Tuhan setelah saya menerima itu. Tapi diubah sama Tuhan. Anda cuma ngomong dagingan itu, kalau Anda berkata ini saya, ya sifat saya kayak begini. Dari dulu saya pemarah. Enggak. Dagingnya sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Anda bisa berubah, jiwa baru. Salah satu yang membuat, saya ini dari keluarga yang ateis. Artinya, ya bukan ateis murni lah ya. Papa saya sih sebenarnya ateis, nggak percaya ini itu. Papa saya profesor, mungkin saja dia menyembah pengetahuan. Istilah menyembah itu tolong didefinisikan bahwa dia nggak percaya apa-apa, lebih percaya kepada pengetahuan. Mama saya percaya apapun. Dia ngomong Konghucu, percaya apapun. Pokoknya orang pinter, tapi jampi-jampi didengerin gitu lah kayak. Dia istilahnya guamnya, feng shui, itu semua dipakai semua. Itu di rumah saya itu ada WC yang pokoknya nggak boleh ngadep ke jalan. Jadi itu WC kami itu ada yang kecil segini ya. Tapi WC-nya miring. Hanya demi feng shui. Karena katanya kalau ini lurus ke jalan, berkatnya mengalir ke sana, keluar ke jalan. Gitu. Emangnya berkat ditentukan oleh WC gitu ya. Sepertinya begitu ya. Tapi ya itu keluarga kami. Itu keluarga kami. Bayangkan dari keluarga kayak begitu kok bisa akhirnya papa mama saya terima Tuhan. Ternyata itu karena ada yang berubah dalam kehidupan saya. Daging saya gini, saya ini merasa sejak lahir, saya ini orangnya cool. Cool itu artinya nggak senyum, nggak ngomong sama orang. Jadi saya ini aslinya itu nggak pingin ngomong sama orang. Sekarang tidak bisa diberhentikan kecuali gara-gara angka. Kalau sudah mulai merah saya diam gitu ya. Karena kalau enggak ada power yang lain. Ini mic-nya dimatiin ya. Lampunya dimatiin, mic-nya dimatiin, Anda ngerti ya kan. Saya overtime kan gitu ya. Orang yang tidak bisa ngomong menjadi orang yang tidak bisa berhenti ngomong. Lahirnya nggak bisa ngomong. Apa yang menghubungkan saya bisa ngomong? Tuhan, berarti bisa diubah dong. Saya sejak lahir di keluarga yang cool ini, saya nggak bisa minta maaf. Karena saya nggak tersinggung, karena nggak pernah nyinggung orang. Artinya saya nggak mau ngomong kan, saya nggak pernah mau. Jadi ngapain? Karena saya nggak pernah nyinggung orang, saya ngapain minta maaf? Saya nggak pernah perlu merasa menyinggung orang. Karena saya merasa nggak pernah ketemu orang, nggak ngomong sama orang, ya nggak menyinggung orang kan, nggak pernah minta maaf. Tapi setelah saya lahir baru, dengan keluarga, ya satu-satunya yang tetap dengan keluarga. Saya nggak punya teman basically, cuman ya ngomong sama keluarga. Nah saya sama mama saya itu sering cekcok mulut lah. Ya, dari dulu saya kalau cekcok saya tinggal. Saya nggak mau ketemu sama mama saya. Saya nggak ngomong, cuma kalau saya marah. Sebenarnya yang salah saya, tapi saya marah, saya tinggalin.
Setelah saya lahir baru, sampai kamar saya, Roh Kudus yang ngomong, kamu kembali minta maaf. Saya tanya sama Roh Kudus, kenapa saya? Kamu yang Kristen. Oke, gak ada. Saya, ini pintunya tertutup. Jadi sebelum buka pintu, ngomong apa ya? Gak pernah minta maaf kan, bingung ya. Minta maaf itu ngomong apa ya? Oh sorry, ya baru ingat ya kan. Jadi gini, saya buka pintu, cuman kepala saya masuk. Sorry mah, saya tutup. Saya tinggal. Ternyata itu efeknya besar. Kira-kira beberapa bulan setelah itu, saya itu 2,5 tahun ngajak mama papa saya untuk ke gereja, gak pernah mau. Tiba-tiba mau. Dalam 2 kali ibadah mereka dibaptis. Saya tanya, kenapa sih papa mama mau ke gereja? Karena kamu minta maaf. 27 tahun. Gak pernah minta maaf. Daging ini, pride. I'm a cool person. Gak mau minta maaf. Orang gak mau minta maaf. Aku benar, kamu salah, kamu yang minta maaf. Aku gak mau minta maaf. Saya mau, ya aku kalah. Aku mau kalah. Aku lepaskan itu, pendapatku aku lepaskan. Aku minta maaf. Mama saya yang kaget. Kok bisa berubah? Keluarga yang cool, gara-gara ada yang minta maaf. Dibaptis. Kedagingan, sifat. Disalibkan bersama dengan Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Saya berdoa, jika ada keluarga Anda yang belum selamat, melalui penyalipan daging Anda, biar mereka semua diselamatkan. Siapa yang mau keluarga Anda diselamatkan, angkat tangan. Yang ketiga, atas dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada beberapa orang yang ngomong, kalau di industri ini gak bisa kok, gak bisa lurus. Mau gak mau mainnya harus suap, mau gak mau harus main tipu-tipu. Mana bisa jadi orang Kristen? Karena ada orang-orang yang tanya sama saya, kok bisa kok? Kok itu bisnismen tapi pendeta. Saya gak pernah tahu bahwa itu bertentangan. Dari dahulu Alkitab berkata seharusnya kita ini imamat rajani. Bertentangankah raja dan imam? Daud adalah raja yang membangun bait Allah. Kalaupun nggak membangun fisiknya, dia yang menyiapkan persediaannya. Salomo adalah raja yang mendedikasikan bait Allah pertama. Dia adalah imam dan raja. Ternyata bisa nyambung kan? Apakah jika Anda berkata bahwa bisnis Anda nggak bisa kalau cara mainnya kekristenan, berarti Anda sedang mengakui bahwa Tuhannya industri Anda lebih besar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti dunia Anda lebih besar dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Berarti ada roh yang lebih kuat daripada roh Allah. Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita, roh Allah itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Siapa yang percaya katakan amin. Berarti saat kita berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan, berarti jika kita berjalan dalam firman Tuhan, roh Allah tetap mau tinggal di dalam kita. Kita tetap menang loh. Mungkin kalau industrinya nggak bisa, Anda diberikan yang lain dari industri lain. Kalau Anda nggak bisa menang di Mesir, Anda dikasih negara sendiri di Israel. Kalaupun Anda nggak bisa, tiba-tiba Anda jadi Firaunnya, enggak, Tuhan bukakan Israel. Bisa begitu kan? Kalau memang bukan industrinya di mana, Tuhan bisa berkati lewat manapun juga. Tuhan membuktikannya. Kalau Anda nggak bisa memenangkan itu, Yusuf paling mentok juga di bawahnya Firaun. Kalau Anda nggak bisa menang, tetap penyembah berhala bertahun-tahun. Tuhan berkata, ya sudahlah, saya bangunin satu kerajaan di mana kamu bisa menyembah sendiri. Supaya nggak ada yang di atasnya. Kalau memang industri Anda membuat Anda tidak bisa ngikutin firman Tuhan, nanti Anda bukakan bisnis sendiri. Bisnis baru di mana Anda bisa menyembah Tuhan. Anda bangun bait Allah di sana. Anda bisa menjadi imamat raja di sana. Siapa yang percaya katakan amin.
Ini seharusnya iman kita. Tetap berpegang teguh. Ngikut firman Tuhan. Jangan berpegang pada, loh tapi ini bisnis turun-temurun saya. Berarti Anda lebih percaya yang mana? Tuhan atau bisnis turun-menurunmu? Siapa ilahmu? Jangan sampai bisnis turun-menurunmu lah menjadi ilah. Let God be God. Yang ada di dunia ini, semua seharusnya kalah. Itu kemenangan besar yang Tuhan mau berikan. Dari tadi saya belum khotbah, jadi mau masuk khotbah sekarang. Ini salah satu contohnya. Contohnya orang yang bisa mengalahkan dari, saya nggak bisa masukkan, ini kategori apa, entah ini daging, rasanya sih daging ya. Dosa atau daging, masuk dua-duanya. Karena saya bingung, jadi saya nggak buat PowerPoint-nya, maafkan ya. Saya ikutin aja ya, ini Yunus. Kita baca ya, Yunus 1. Yunus 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Saya ajak Anda lompat ke ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda, tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lompat ke 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari dan 3 malam lamanya. Ini cerita mengenai Yunus. Yunus lari dari Tuhan, lari dari panggilan. Kita semua sepakat bahwa lari dari hadapan Tuhan itu jelas salah. Saya cuma mau mengajak Anda mengeksplor kenapa. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk berandai-andai, tapi bukan berandai-andai saja, tapi benar-benar mendalami sebenarnya apa sih startnya kok menolak. Banyak alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Sekarang ini ada servolution, saya lihat di depan ada kata-kata servolution. Servolution itu panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu bentuknya bermacam-macam. Bisa langsung dari orang berkata, entah itu dalam mimpi, di sini nggak tahu. Bentuknya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Apa bentuk datangnya ini apa? Mimpi, pendengaran, ada orang yang berbicara, atau banner, itu kan juga datang. Datangnya itu bisa dari macam-macam. Banyak orang yang menunggunya begini loh, Tuhan aku mintanya dalam bentuk mimpi. Ada orang yang maksa Tuhan gitu loh. Ada yang mintanya harus seperti ini, tapi kadang datangnya berbeda-beda. Di Alkitab dicatat berbagai bentuk. Ada yang bentuknya manusia muncul, ada bentuknya Tuhan ngirim nabi, rasul, murid, orang lain. Tadi yang saya khotbah mengenai Naaman dari budak, dari apa yang di zamannya Bileam, dari keledai. Bicara, Tuhan bicara itu dari lewat apapun bisa. Firman Tuhan itu bisa datang kepada Anda
kepada manapun. Tapi apa yang disimpulkan? Tuhan itu berbicara. Siapa yang percaya katakan amin. Kalau Anda percaya Tuhan itu hidup, Tuhan bisa berbicara kepada Anda. Berarti banner Servolution di sana bisa berbicara kepada Anda. Pergi, layani. Kita harus layani itu bukan karena Tuhan yang butuh dilayani. Tuhan nggak butuh apa-apa. Allah Tritunggal itu komplit. Tidak perlu manusia datang mati di atas kayu salib bukan karena butuh yang menyembah. Tapi rindu membagikan persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus kepada kita semua. Join us in the fellowship of us with God. Father with God. Tuhan Yesus berkata, ini persekutuanku dengan Bapa, datanglah. Tuhan Yesus itu mau mengundang kita masuk ke dalam persekutuan. Yang Tuhan Yesus rasakan betapa indahnya persekutuan, Bapak, mau dibagikan kepada jemaat, kepada gereja. Datang untuk minta pelayanan, minta fellowship itu karena Bapa mau membagikan kasihnya, mau membagikan semuanya. Bukan karena butuh. Gereja Tuhan itu menyampaikan hati Bapa. Kita buka istilahnya kata-kata membutuhkan, tapi bukan kata-kata butuh yang need kayak apa. Kata Pastor Will juga khotbah di BWG, sepertinya Tuhan punya need. Tuhan gak punya need sih. Tapi kadang Tuhan itu buka, ini loh kesempatan untuk pelayanan. It's time. Ini panggilan. Ini juga begitu. Ini ada kata-kata bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ada beberapa teori. Bisa sih, malaikat datang dan berbicara, kemudian mereka bertobat. Bisa nggak ya? Bisa juga sih. Karena kadang malaikat itu bisa datangnya dengan menakutkan. Kebanyakan malaikat datang, Alkitab mencatat kalau ditemuin malaikat itu takut. Kecuali malaikatnya berubah bentuknya menjadi seperti manusia. Yang bentuknya seperti manusia tidak menimbulkan ketakutan. Tapi kalau benar-benar hanya dengan bentuk malaikat aslinya, kebanyakan takut. Kebanyakan mereka takut dan menyembah. Kalau itu malaikat Tuhan ngomongnya, aku cuman messenger, bangkit jangan menyembah aku. Apakah kalau Tuhan mengirimkan malaikat, salah satu malaikat yang pernah membunuh 185.000 dalam semalam itu dikirim ke Niniwe. Terus dikasihin CV-nya, aku pernah membunuh Assyria 185.000, kira-kira takut ya? Bertobat sekarang or you die. Bisa gak kalau diancam, tak disembah? Kira-kira itu penyembahan atau ketakutan? Bisa sih ya, tapi kalau dikirim, apakah itu efektif? Kenapa kok dikirim manusia? Karena manusia itu yang mencicipi keselamatan. Jika robot berkata restoran itu enak, masuklah. Kira-kira Anda percaya robotnya nggak? Kenapa? Karena nggak pernah makan, bener ya? Malaikat nggak pernah menerima keselamatan. Kalau dia ngomong, ayo ikut Tuhan Yesus, terimalah keselamatan. Dia nggak pernah menerima keselamatan, dia nggak selamat. Anda percaya nggak? Percuma kan? Paling takut, bukan percaya. Tapi kalau orang yang berdosa ini dan berkata, aku diselamatkan. Wajar kan? Kalau Anda menerima. Kalau Anda pernah makan restoran itu dan Anda berkata, masuklah makanannya enak. Salah kamu kalau kamu tidak masuk ke restoran ini. Nikmati. Kemenangan dalam Yesus Kristus itu enak. Anda lebih percaya, benar? Makanya Tuhan itu minta Anda yang melayani. Makanya Tuhan gak pakai yang lebih hebat, yang lebih luar biasa, yang lebih canggih malaikat. Karena mereka tidak pernah merasakan cicipan dibeli dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang pernah. Separah-parahnya kita yang pernah mencicipi restoran. Mencicipi apa artinya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bisa menyelamatkan orang lain. Kesaksian kita yang efektif. Kalau keselamatan kita cuman buat restoran yang bikin reviewnya cuman buat kan dihapus, gak ada artinya. Yang real itu yang benar. Yang ada fotonya, ada orangnya, ini makanan enak. Anda baru percaya. Sama. Kalau Anda mencicipi dan Anda ngomong orang lain baru percaya. Jangan nunggu malaikat yang datang pada mereka. Anda yang bergerak selamatkan mereka. Makanya kata-kata, bangunlah pergilah ke Niniwe. Dengarkan panggilan Tuhan ini.
Tapi Yunus melarikan diri. Why? Kenapa Yunus melarikan diri? Yunus ini panggilannya sudah nabi. Ada ayat yang lain, dia itu bernubuat di hadapan raja. Tapi nubuatannya kata-katanya, istilahnya kalau zaman sekarang ini right leaning. Apa sih right leaning itu ya? Pro war. Jadi ngomongnya, hancurkan aja. Nineveh itu jahat, perangi. Hancurkan. Allah di pihak Israel. Mereka itu jahat. Mereka itu berdosa. Mereka itu pendosa. Saya tahu Tuhan akan membela Israel. Kita adalah anak Tuhan. Pasti menang. Perang. Dia ngomongnya begitu. Tiba-tiba Tuhan datang dan berkata, pergi ke Nineveh. Selamatkan mereka. Lari dia. Di dalam hatinya. Di dalam hati Yunus. Ternyata pelayanannya itu dicampuri. Dia pelayanan yang sangat ekstrim. Dia bernubuat, dia ini nabi. Dia sudah pelayanan, tetapi ternyata dasarnya itu bukan yang sebenarnya. Tuhan itu sayang dunia. Saya dikirim ke luar negeri, jadi saya harus melayani orang dengan berbagai macam warna kulit, berbagai macam bahasa. Saya diajarin Tuhan, saya melihat Yunus ini saya mengerti apa artinya rasisme. Tuhan gak mau rasisme terjadi. Ini benar-benar Tuhan berkata gak ada rasisme di hatinya Tuhan. Tuhan itu benar-benar Tuhannya segala bangsa. Siapa yang percaya katakan amin. Bangsa apapun termasuk yang paling jahat. Saya harus belajar terus. Orang-orang yang dulu saya tidak hormati pun, kategori orang apapun yang tidak saya hormatin. Masuk ke area apapun, saya harus bisa membuka mata dan melihat dan melayani mereka dengan hati seorang hamba Tuhan. Saya belajar, ada seseorang yang mengaku diri. Saya ini seorang yang dari daerah yang, maafkan saya anggap, saya selama ini gak hormatin. Orang yang dari daerah itu dan dia berkata, saya ini seorang yang menyukai sesama jenis. Tapi saya ingin percaya Tuhan. Tapi dia maunya ngomongnya satu, dia orang laki, ngomongnya kayak begitu dan dia maunya, tapi one on one mintanya. Kalau saya diomongin kayak gitu, saya tinggal di hotel, dia mintanya one on one. Saya layaninya di mana coba? Berarti saya ini, kalau saya nggak terima dia merasa tertolak. Kalau saya terima berarti saya masuk ruangan hotel berdua dengan seorang yang mengaku diri sesama jenis. Sama lakinya. Saya terima apa enggak? Kalau dulu mungkin ada rasa takutnya. Sejak saya membaca Yunus, saya terima, oke, ya nggak apa-apa. Ada satu kamar yang lagi kosong, ayo kita ke sana. Saya layani. Dia ngomong, thank you ya, kamu mau nerima saya. Karena saya sering datang ke gereja katanya. Pendetanya langsung ngomong, saya ini bukan sesama jenis loh ya. Jangan kamu rangkul, jangan kamu sentuh. Ya. Loh, emangnya suka semua laki, misalnya ini laki dengan laki. Memangnya semua laki suka semua laki meskipun dia ngomong itu rasisme atau apa ya, seksisme. Pokoknya itu terlalu mengkotakkan seseorang. Saya ini berusaha, Yunus tidak. Dia begitu mendengar kata Asiria, dia itu alergi. Mereka itu jahat. Loh, kok Tuhan mau suruh menyelamatkan? Enggak bisa dong. Mereka itu jahat. Ada orang-orang itu dengan kata-kata tertentu itu. Mereka itu pencuri. Mereka itu bodoh. Saya ini pernah loh ketemu orang Indonesia. Saya tanya, kenapa kamu tinggal di sini? Ya, karena saya kalau ngomong di Indonesia itu saya merasa saya ngomong sama orang-orang bodoh semua. Saya ini orang Indonesia ya. Kamu anggap saya ini bodoh Pak? Ya ampun gitu ya. Dan kamu ngaku orang Kristen. Ya ternyata Yunus juga kayak begitu. Ada satu negara muncul, gak mau Tuhan. Yang lainnya gak apa-apa, yang satu itu saya gak mau. Ada orang begini, ayo ampuni, mau. Yang satu ini ampuni, enggak, kalau ini enggak. Ada satu orang, kalau ini enggak. Dia cari justifikasi kalau yang satu ini enggak. Tuhan bilang ampuni, dia enggak, yang satu ini enggak. Dia sakitin, keluar semua masalahnya. Yang satu ini, loh kamu tahu artinya harus ngampuni? Ya saya tahu, kecuali satu orang. Ada satu kotak
yang tidak boleh disentuh. Yunus menyimpan kotak itu. Anda punya nggak? Buang kotaknya. Kalau enggak, hidupmu akan penuh dengan ombak. Ada badai terus gila. Tahu Tuhan bisa pakai orang yang gak percaya Tuhan ngomong, siapa sih yang bikin kacau ini, siapa sih? Kelihatannya percaya tapi gak percaya. Kalau Tuhan mau ngampuni orang lain, kenapa enggak? Apakah ada CG-CG yang terlalu spesifik? Kalau masuk certain orang dengan jenis tertentu, enggak, CG ini khusus. Hanya orang-orang yang pelari cepat di atas pace 6 hanya boleh, ini hanya pelari yang ngerti ya. Hanya dia di atas pace 6 yang boleh. Misal kayak gitu. Atau orang yang ngerti kata-kata I am inevitable. Hanya yang ngerti, kalau enggak ngerti. Yang ngerti cuma 2 orang di sini. There's Thanos by the way. Marvel. Ada yang lihat. Oh iya memang sudah 10 tahun yang lalu sih. Anyway. Ada ciri-ciri yang khusus, lihat ras tertentu, nggak nyaman. Orang duduk sebelahnya cari alasan, saya ke WC dulu, duduknya nantinya di sebelahnya orang lain. Bahaya tuh. Mungkinkah Anda punya Yunus-Yunus kecil dalam hidupmu? Ternyata Tuhan itu mengasihi sampai. Juga. Ninewe yang hancur itu, Asir yang jahat, itu memang jahat. Tapi Yunus itu kepahitan sama Niniwe. Saya nggak tahu keluarganya pernah dibunuh atau apa. Mungkin kepahitan apa? Anda kepahitan sama orang sampai Anda nggak mau mengampuni mereka nggak? Lepaskan. Hari ini Tuhan sedang bilang, lepaskan. Ada kepahitan sampai kepada rasnya mungkin. Anda pernah mungkin dirampok. Di apa? Anda benci dengan ras tertentu. Lihat mereka. Nggak sampai gitu sih dalam hati. Kelihatannya begini tapi aduh, kok saya duduk sebelahnya ini? Mungkin aja. Ternyata Tuhan belum ngampuni semua. Yunus marah banget. Ini saya gak akan teruskan karena waktunya habis. Ternyata sampai di pasal-pasal benar-benar Tuhan, dia berangkat sih akhirnya karena itu kan ditelan, ikan besar, dimuntahkan, dia bertobat. 3 hari bertobat beneran lebih marah lagi. Berarti Yunus kelihatannya nurutin ya, tapi hatinya belum bertobat. Kebenciannya masih ada. Dia itu berharap Tuhan tetap datangkan petir. Yohanes dan Yakobus dulu pernah berkata, lewat Samaria, datangkan halilintar aja ya Tuhan ya. Bunuh aja mereka semua itu. Hancurkan kayak Sodom dan Gomora. Kelihatannya keren gitu ya. Enggak loh. Tuhan itu datang dan ngomong sama wanita Samaria di pinggir. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi Nineve di zaman dahulu, zamannya Yunus. Tuhan mengasihi Samaria di zamannya Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi siapapun yang kelihatannya Anda benci sekarang. Itu bisa negara, bisa orang. Hari ini. Tuhan minta kita lepaskan apapun yang Anda benci itu. Kelihatannya keren, kelihatannya pelayanan, tapi hanya nutupin. Kelihatannya Anda membenarkan diri sendiri, saya akan lebih hebat. Ada orang-orang yang Farisi ngelihat orang sebelah ini pemungut cukai, memukul-mukul dada. Yang ini untung saya nggak seperti dia, hidupku lebih kudus. Benarkah Anda merasa kayak begitu? Yunus itu merasa jauh lebih kudus daripada Niniwe. Mereka nggak berhak masuk surga. Tuhan berkata, kamu juga berdosa. Karena keselamatan itu datangnya karena kasih karunia. Saya rindu. CP ini 11 ibadah, nggak mungkin sih, nggak mungkin ya. Tapi maksudnya CP ini berkembang ke kiri dan ke kanan, ke atas, saya nggak tahu gimana caranya. Bertumbuhkan apa? Jemaatnya serve the Lord. Jemaatnya bisa melihat, matanya terbuka. Ninewe pun diselamatkan. Orang-orang yang dahulu eksklusif, saya nggak mau kalau ngajak orang ini ke CG ku. Tiba-tiba, iya ya. Teman yang aku jumpai setiap hari, dia mestinya ya. Pembantuku, supirku, satpamku. Apa yang kita temui, jumpai. Yang kita temui di restoran setiap hari, pelayan. Ternyata dia diajak gimana ya? Kami ini barusan di Prancis. Ada orang yang melayani di salah satu hotel. Kita cuma sapa dia baik, kita baik. Ternyata kita ngomong-ngomong, dia ulang tahun persis belum saya ibadah. Saya ngomong sama dia, datang ya ke ibadah.
Saya mau ngadain ibadah. Dia ngomong, oh mau dia. Dia mau datang. Dia ngomong setelah datang kita doain, kita siapin cake. Dia ngomong, saya ini sudah 10 tahun gak ke gereja. Ini pertama kalinya gereja mengadakan ulang tahun. Dia janjinya sih mau datang, saya belum cek dia mau datang lagi. Kita gak tahu siapa orang itu. Orang yang bisa jumpai, ini ya memang innocent. Mungkin orang-orang itu orang yang Anda paling benci, itu mungkin orang yang mesti Anda injili malah. Saya percaya ini firman Tuhan yang membuat Anda menang dari kebencian Anda. Dari keeksklusifan Anda. Semua bangkit berdiri. Saya rindu untuk berdoa. Jika ada panggilan Tuhan untuk bangun dan pergi, melayani. Ada servolution. Itu panggilannya bukan untuk masuk ke dalam departemen saja. Tetapi pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu terjadi dalam kehidupan Anda in your own sphere, kehidupan Anda, lingkungan Anda. Selama ini mungkin Anda hanya menginjili orang-orang yang Anda prefer atau Anda sukai untuk datang ke gereja bersama dengan Anda. Yang itu sudah dapat mungkin. Sekarang yang mungkin Anda suka aja enggak sih ketemu, tapi itu Anda mulai ajak ke gereja. Yunus gak suka sama Niniwe. Tuhan selamatkan dia gak suka. Tapi kenapa saya percaya bahwa ini kemenangan? Karena kitab Yunus ada. Berarti saya percaya dia bertobat akhirnya. Saya percaya dia berkata, iya ya, kenapa selama ini aku membenci Niniwe? Allah itu ternyata begitu baik. Ternyata hatiku, kalau dibandingkan orang yang jahat, mereka mungkin jahat dengan membunuh benar-benar. Saya ini membunuh Niniwe dengan tindakan saya untuk tidak menginjil. Ternyata hati saya sejahat mereka. Ampuni aku Tuhan, makanya ada kitab Yunus, berarti Yunus diselamatkan. Hanya dia yang mengalami ini, karena ada kejadian-kejadian yang hanya dia sendiri yang mengalami. Di pasal 3 dan 4 dia sendirian, gak ada yang orang lain, dia sendirian. Dan dia semua internal struggle, doanya di dalam ikan, hanya dia yang bisa. Berarti Yunus bertobat. Berarti dia menang atas kedagingannya, dia menang atas bencinya, dia bisa mengalahkan rasismenya, dia bisa mengalahkan keeksklusifannya, dia bisa mengalahkan kebenciannya, dia bisa mengalahkan kepahitannya. Hari ini mungkin ada orang-orang yang berkata, enggak, kalau orang itu aku gak mau. Aku gak mau melayani ini, aku gak mau melayani itu, gak mau. Nanti kalau mereka bertobat gimana? Kalau mereka diberkati, kan saya lebih parah. Mungkin itu bos Anda yang selama ini membenci Anda, benar-benar mencecar Anda, malah mengabarkan Injil dan mendoakan dia. Mungkin enggak. Saya berdoa terjadi. Kalau ini terjadi, ini gereja dan multiplikasi dengan luar biasa. Siapa yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyikan satu lagu dan kita. Sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku,
Semua tundukkan kepala. Saya percaya ini datang firman Tuhan untuk memanggil. Hari ini Tuhan berkata, buang segala kepahitan, segala keeksklusifan, segala rasa sombong, segala rasa engkau lebih layak daripada yang lain di dalam hatimu dan layanilah. Layani orang yang kelihatannya lebih parah, lebih buruk, lebih gak layak menerima kasih karunia. Selama ini Anda merasa bahwa Anda lebih baik dari orang itu. Kenapa orang itu yang diberkati? Biar lepaskan. Hari ini ada orang-orang yang punya kebencian, ada orang-orang yang punya kepahitan, ada orang-orang yang punya sepertinya kenapa sih orang itu kok ada di gereja ini? Kenapa orang kayak begitu kok ada di gereja? Ini gereja gak sempurna. Hari ini malah engkau harus lepaskan. Karena itu sebenarnya bentuk dosa Anda merasa Anda lebih layak daripada orang lain. Lepaskan. Ini saatnya untuk kita nih berbenah. Yunus bisa berbenah. Saya percaya Anda bisa menang atas hal ini. Dari situ ratusan ribu orang bisa bertobat. Saya percaya nanti impactnya ratusan ribu bisa memengaruhi CP juga. Ataupun siapapun yang sekarang ada di online mendengarkan. Saya percaya Anda bisa memengaruhi ratusan ribu hanya dengan pertobatan. Anda bisa melepaskan, Anda tetap membawa firman Tuhan kepada orang-orang yang kelihatannya tak tercapai itu. Orang-orang yang mestinya tak layak menerima firman Tuhan itu. Siapa yang berkata, ya ampuni aku Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan, aku mau melayani. Selama ini aku agak menutup beberapa area karena aku masih rada alergi dengan hal-hal tertentu. Ada orang-orang yang aku benci, terlalu benci, aku gak mau doain, gak mau, apalagi share firman Tuhan. Hari ini aku mau bertobat. Siapa yang berkata, iya Tuhan, aku mau mengakui itu. Angkat tanganmu. Kami rindu berdoa untuk Anda. Yang mengangkat tangan ini, saya mengajak Anda, mungkin ada yang di tengah-tengah, izinkan sebelahnya kasih tempat, maju ke depan, kita akan berdoa bersama. Biar engkau dipakai Tuhan. Ini bukan untuk mempermalukan, ini untuk dipakai. Engkau dipakai Tuhan lebih-lebih lagi. Silakan maju ke depan, gak usah malu-malu. Mungkin ada yang merasa, ini bukan masalah benci, bukan sampai rasisme seperti apa. Tapi Anda merasa kayak ada batasan, Anda merasa kayak gak bisa, saya gak mampu ini dan itu. Tapi Anda mau dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan, maju ke depan. Ini saatnya panggilan Tuhan biarlah datang kepadamu. Biarlah Tuhan bisa berbicara kepada engkau dan dipakai lebih-lebih lagi. Silakan maju ke depan. Yang ada di depan, angkat tanganmu. Ini kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mau pakai generasi ini sama seperti Tuhan memakai generasi Yunus di masa itu. Yunus dipakai untuk membawa kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ternyata Tuhan juga mengasihi sampai ke Niniwe. Tuhan itu mengasihi, bahkan ternyata engkau itu Niniwe-nya ternyata. Sebenarnya engkau Niniwe yang sangat jahat. Ini saatnya untuk engkau maju. Saya Niniwe-nya, saya yang datang. Saya mau bertobat. Kalau Niniwe dahulu aja datang dan bertobat, biar engkau coba bertobat. Maju ke depan. Tuhan, mereka yang mengangkat tangan ini, terimalah kasih karunia Tuhan. Kuasa salib Kristus cukup untuk menembus separah apa kehidupan Anda. Bisa kebencian separah apa bisa menembus saat ini juga. Biarlah dosamu diampuni karena kasih karunia Tuhan. Dengan darah Yesus engkau dipulihkan, disucikan. Melayanilah, pergi. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Multiplikasi seluruhnya. Seluruh CP angkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Biarlah engkau melayani, bermultiplikasi. Satu hari ini engkau seperti dicuci satu persatu. Apapun halangannya, engkau menjadi bola yang bergulir makin lama makin bergerak, makin lama makin cepat. Engkau dari dulu yang memulai, engkau gak akan berhenti melahirkan hanya puri. Nanti melahirkan mana lagi? Mulai tetap multiplikasi, lahirkan gereja demi gereja. Darimu akan lahir banyak hamba Tuhan, darimu akan lahir banyak TL, banyak misionaris, bahkan sampai ke luar negeri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit banyak bisnis yang akan berkembang sampai ke bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini. Menang. Lepaskan sujud di hadapan Allah. Akui dosamu. Kau akan dipakai Tuhan. Bangkit, layani. Layani Tuhanmu. Layani orang siapapun. Karena engkau melayani hanya Tuhan Yesus Kristus.
Terimalah berkat ini. In Jesus name. Sejak dulu kau menunggu hidupku, biar tahu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakmu, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau rajaku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau rajaku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau rajaku. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dan lawatan Roh Kudus-Mu. Kami percaya kami menerima hati Allah untuk kami bergerak maju menggapai panggilan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur ya Tuhan, buat jemaat ini terus bertumbuh dewasa, dipakai Tuhan luar biasa, punya hati yang peduli, bukan untuk diri sendiri tapi untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Saudara, Anda bisa jabat tangan kanan kiri Anda dan katakan seperti ini, aku percaya Tuhan akan pakai hidupmu luar biasa. Haleluya. Saudara, sebelum kita berdoa buat persembahan, adakah dari antara Anda orang-orang yang baru pertama kali hadir di ibadah ini bisa lambaikan tangan dimanapun Anda berada? Wow, beri tepuk tangan saudara. Tetap diangkat tangannya. Izinkan Asyir akan memberikan kepada Anda sebuah form. Perkenalan kami namanya form Connect Me. Anda bisa mengisi nama, alamat, nomor telepon yang jelas. Dan nanti pulang ibadah Anda bisa serahkan atau datang ke ruang Welcome Home Lounge yang ada di belakang untuk ditukarkan dengan souvenir. Dan izinkan dalam waktu singkat kami akan menghubungi Anda untuk menyediakan sebuah rumah rohani untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Oleh karena itu pada hitungan yang ketiga kita akan sampaikan salam kita yang paling ingat buat mereka. 2, 3. Welcome home. Haleluya. Selamat datang di KMS Jakarta Barat. Kami senang dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat persembahan kita berdoa di depan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sebuah momen yang indah kami boleh memberikan persembahan. Pakai persembahan ini ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan Allah. Hati kami rindu gereja-gereja dirintis, didirikan di mana-mana. Misionaris dikirim memberitakan kabar baik, mengubah hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami bawa persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan saudara. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah kasih dan berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang mati bangkit bagi kita semua, bersyafaat bagi setiap kita. Terimalah urapan Roh Kudus yang dahsyat atas setiap kehidupan Anda. Membawa setiap Anda punya hati Tuhan, punya hati misi, dipakai Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan dunia ini, punya hati buat jiwa-jiwa. Tuhan memberkatimu, Tuhan akan pakai kehidupanmu. Terimalah semua berkat yang terbaik di dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Kami percaya Anda menerima berkat yang terbaik melalui ibadah hari ini. Bagi Anda yang rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Engkau mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, dan bangkit di hari ketiga untuk memberikan hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat atas hidup baru Anda dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Anda bisa memberikan diri dibaptis sebagai bentuk ketaatan Anda.
Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan baptis, pelayanan doa, dan pendaftaran CG, Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar Anda dan mengisi formulir yang ada di dalamnya. Untuk persembahan bagi pekerjaan Tuhan, Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Yesus Pau Yoni. 再见。